Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita bertemu lagi di pertemuan ke-13 kelas psikologi kepribadian. Oke, di mana pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai masalah-masalah atau disorder-disorder yang terdapat pada kepribadian seseorang. Oke, sebentar. Oke, sebentar ya. Sepertinya slide-nya bermasalah. Oke. Oke. Nah, dalam memahami sebuah kepribadian seseorang gitu kan kemarin kita sudah bahas ya tentang teori-teorinya, pembahasan-pembahasannya, terus juga, sorry jadi hitam ya ini. Baik, oke. Slide-nya sepertinya tidak bisa di slideshow, kita lihat slide-nya seperti ini aja. Jadi, baik kembali lagi, kemarin itu teman-teman semua sudah belajar tentang teori-teorinya, beberapa pendekatan gitu ya, dari pendekatan yang psikoanalis sampai terakhir kita belajar dari pendekatan psikologi timur. Nah, sekarang setelah memahami apa itu kepribadian dan apa trait-traitnya dan bagaimana bentuknya, kepribadian dalam psikologi kepribadian pun, bisa mengalami masalah gitu, bisa mengalami hambatan atau bahkan abnormalitas gitu, maka itu disebut personality disorder. Nah, sesuatu yang disebut disorder atau, yang tergolong ke dalam personality disorder adalah sebuah perilaku atau pola perilaku yang memang, berlangsung lama dan, persesif ya, terus-menerus gitu, terus juga sifatnya tuh tidak fleksibel dan menunjukkan perilaku yang cukup ekstrim dan persisten gitu. Di mana ada 2 hal yang mengkategorisasikan sesuatu itu disebut personality disorder. Yang pertama itu adalah ketidakstabilan ketidakstabilan terhadap diri atau terhadap self gitu, dan yang kedua adalah, eee, kesulitan untuk mempertahankan sebuah hubungan yang dekat gitu. Nah, kedua hal tersebut ketika, ada perilaku yang menunjukkan ke arah kedua hal tersebut dan perilaku tersebut berlangsung lama dan persisten, nah ini bisa dikategorikan sebagai personality disorder. Nah, DSM-5 sendiri itu mengkategorikan atau mengklasifikasikan, membuat klaster nih terhadap, eee, personality disorder tersebut gitu, di mana, DSM-5 membaginya ke dalam 3 klaster, yaitu ada klaster yang odd, aneh, atau eksentrik, yang kedua itu adalah, yang dramatik, jadi yang, mendramatisasi gitu ya, dan yang klaster yang ketiga adalah di mana kepribadiannya itu menunjukkan kecemasan atau ketakutan yang berlebihan. Nah, adapun, jenis-jenis atau nama-nama tipe-tipe personality disorder pada klaster tersebut, di klaster A itu yang, perilaku aneh atau perilaku eksentrik ya, itu ada paranoid, skizoid, dan skizotipal gitu. Nah, terus untuk klaster B yang dramatik atau eratik, itu ada antisosial, ada borderline, ada histrionik, dan narsisistik. Di dalam klaster C itu anxious atau fearful, itu ada avoidant, dependent, dan obsessive compulsive. Oke. Nah, ini beberapa faktor, faktor resiko yang, cukup sering terjadi ya, di mana, resiko-resiko atau faktor-faktor yang menyebabkan munculnya personality disorder pada seseorang. Itu yang pertama itu ada, ini
studi yang dilakukan oleh komunitas terhadap anak-anak ya menunjukkan gitu kalau misalnya anak-anak yang mengalami abuse, mengalami penelantaran gitu, itu menunjukkan adanya resiko yang cukup tinggi untuk nantinya pada saat dewasa mengalami personality disorder gitu. Terus parenting style seseorang atau orang tua itu juga memiliki hubungan nih terhadap naiknya gitu kemungkinan seorang anak memiliki personality disorder pada saat dewasa. Dan studi terhadap anak kembar itu juga menunjukkan kalau misalnya personality disorder itu cukup tinggi nih, cukup tinggi kemungkinan untuk diturunkannya gitu. Jadi hereditary ya atau genetik gitu. Jadi personality disorder itu bisa diturunkan. Oke, nah sekarang kita masuk bahas ke setiap klasternya. Masuk ke klaster pertama itu tadi ada paranoid, ada schizotypal, dan ada schizoid personality disorder. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, ini untuk diagnostik kriteria untuk paranoid personality disorder ya, di mana ada beberapa karakter di bawah ini nih, yang karakter-karakter ini tuh harus muncul setidaknya tuh 4 eh, 4 atau lebih gitu, 4 atau lebih karakter tersebut, karakter di bawah ini yang nanti saya sebutkan itu muncul, nah itu bisa didiagnosa sebagai paranoid personality disorder. Di mana yang pertama itu adalah seseorang itu menunjukkan perilaku itu melukai, terus meledak-ledak gitu, jadi mudah marah, terus bisa melukai, terus cukup ini ya, provokatif gitu. Nah, pada kondisi-kondisi yang memang tidak umum atau tidak lazim ia melakukan hal tersebut gitu. Terus karakter kedua atau simptom kedua itu juga orang tersebut itu individu yang selalu merasa curiga gitu atau dia selalu mencurigai ke orang-orang terdekatnya gitu. Jadi dia menganggap orang-orang terdekatnya itu tidak bisa dipercaya dan tidak setia gitu terhadap dia. Maka dan itu secara persisten terus dilakukan gitu. Jadi dia selalu curiga terhadap teman-teman terdekatnya. Lalu simptom yang ketiga itu adalah akhirnya karena ia tadi kan tidak percaya, terus juga banyak curiga, akhirnya selalu mencurigai orang lain gitu. Dan perilaku ini tuh ditunjukkan dengan kayak menuduh gitu. Jadi seringkali menuduh orang lain, seringkali yaitu seringkali memojokkan orang lain karena merasa tidak percaya gitu atau mencurigai orang tersebut. Lalu simptom yang keempat itu selalu merasa kalau misalnya dia tuh selalu merasa kalau misalnya orang lain itu berperilaku ke dia tuh selalu punya maksud terselubung gitu. Jadi ketika ada orang baik dia tuh kayak selalu overthinking dan akhirnya curigaan ya gitu. Ini orang pasti ada maksud terselubungnya nih baik sama aku. Oh, dia ngasih aku makanan, jangan-jangan di makanannya ada racun gitu. Jadi selalu merasa kalau misalnya tindakan orang lain terhadap dia itu memiliki maksud terselubung untuk menjahatinya. Lalu simptom yang berikutnya itu memiliki kayak kebencian gitu atau kemarahan, dendam, memiliki dendam yang sebenarnya diartikan dengan salah gitu. Jadi dia menahan dendam terhadap seseorang yang itu sebenarnya diekspresikan dengan cara yang salah dan juga dendamnya itu pun
ya tidak jelas gitu apa yang membuat ia dendam gitu. Karena itu semua ada di pikiran dia aja kalau orang ini menjahati dia gitu. Lalu simptom berikutnya itu menunjukkan reaksi kemarahan dan menyerang orang lain. eh, jadi reaksi kemarahannya itu dia tuh menyerang karakter dan juga reputasi orang. Jadi kalau misalnya marah tuh bener-bener bung 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 terus kayak nyerang karakter orang, nyerang reputasi orang gitu. Jadi kehormatan orang tuh diserang gitu ketika reaksi marahnya dia tuh seperti itu. Lalu simptom yang terakhir itu adalah selalu mencurigai kesetiaan pasangan, selalu mencurigai kalau pasangannya itu eee, akan menjahati dia, akan mencuriangi dia gitu. Itu untuk diagnostik kriteria untuk paranoid personality disorder. Nah, sedangkan untuk diagnostik kriteria untuk schizoid personality disorder, itu yang pertama adalah kurangnya keinginan untuk menikmati sebuah hubungan yang dekat gitu. Jadi memang tidak tertariklah untuk memiliki hubungan dekat dengan orang lain. Dan selalu memilih untuk melakukan apapun sendiri dibandingkan dengan harus, bersama dengan orang lain jadi seperti menghindari semua hal atau semua aktivitas yang dilakukan itu, berkelompok gitu ya, karena dia lebih milih untuk melakukannya sendiri. Terus tidak, ada interest terhadap seks, aktivitas seks, tapi sedikit sekali interest-nya. Terus, memiliki sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali keinginan untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan untuknya gitu. Jadi aktivitas yang dia nikmati itu hampir nggak ada gitu dan dia juga tidak punya keinginan untuk melakukan hal tersebut. Biasanya itu memiliki teman yang sangat sedikit gitu. Jadi teman-temannya tuh dikit, bahkan hampir nggak punya teman. Terus memiliki cara yang berbeda nih untuk, memuji ataupun mengkritik orang lain. Jadi, kayak agak aneh gitu loh ketika dia muji atau dia, mengkritik gitu, dengan caranya sendiri lah gitu. Terus, cara, ekspresinya juga flat gitu, jadi cenderung, kurang bisa punya kedekatan emosional, terus juga ketika berekspresi dia cenderung flat gitu. Nah, ini adalah tipe-tipe untuk schizoid personality disorder. Oke, sedangkan untuk schizotypal personality disorder itu biasanya ditunjukkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu adalah adanya pemikiran dan juga perilaku yang itu memang tidak, wajar gitu ya. Jadi perilakunya itu cukup eksentrik lah bisa dibilang. Terus, juga punya, eee, tidak punya, kedekatan gitu dengan orang lain. Jadi agak jauh gitu secara personal dengan lingkungannya gitu. Dan memiliki tingkah-tingkah yang agak aneh dan mencurigakan. Terus, mereka juga punya pemikiran yang magis dan punya kepercayaan yang cukup aneh gitu. Jadi bisa dibilang, ada kepercayaan, belief-belief, ada kepercayaan, ada juga, pemikiran yang itu tuh agak aneh gitu dan itu, bisa dibilang pemikirannya itu juga bisa dibilang ya magical tuh, mmm, ajaib lah gitu pemikirannya tuh ya gitu. Misalnya dia merasa dia itu bisa telepati atau dia itu siapa gitu. Terus mereka itu juga punya ilusi gitu. Jadi ilusi itu adalah perasaan, atau keyakinan jika ia itu adalah, seseorang atau orang lain gitu, bukan dia yang sekarang. Jadi dia itu punya keyakinan, dia itu siapa gitu, beda dengan identitas dia sebenarnya gitu. Ada perilaku yang, aneh atau eksentrik ya.
terus raut secara perasaan atau secara emosi juga flat, terus juga menunjukkan emosi-emosi yang memang tidak sesuai dengan kondisi itu. Itu untuk schizotypal personality disorder. Oke, nah ini masih schizotypal ya. Nah, schizotypal ini itu sebenarnya agak mirip nih sama schizophrenia ya, atau gangguan ODGJ, orang dengan gangguan kejiwaan. Tapi ya pokoknya kalau misalnya kita lihat memang kriterianya itu agak mirip dengan schizophrenia. Dan kebanyakan juga orang-orang yang memiliki schizotypal personality disorder itu juga akhirnya bisa mengalami schizophrenia. Tapi yang membedakannya itu adalah adanya delusi gitu. Jadi untuk yang schizophrenia itu kan ada juga delusinya ya gitu. Sedangkan untuk schizotypal dia tidak. Terus schizotypal personality disorder itu juga punya resiko yang sangat tinggi untuk diturunkan, sekitar 60%. Dan ini juga dialami karena adanya kognitif dan neuropsychological deficit. Jadi penurunan kemampuan kognitif dan juga neuropsychological. Gitu. Terus kalau misalnya kita CT scan otak orang-orang dengan schizotypal itu juga area gray matter-nya itu sedikit, bisa seperti itu. Nah, kita masuk ke klaster yang kedua, yaitu klaster B, di mana tipenya itu adalah dramatik atau eretik. Di sini ada antisocial personality disorder, borderline, histrionic, dan narcissistic. Oke, nah untuk antisocial personality disorder, nah ini tuh ditunjukkan dengan jadi sebentar, langsung sini aja. Nah ini untuk diagnostik kriterianya. Seseorang bisa dikatakan mengalami antisocial personality disorder ketika, oh iya, nah ini saya mau menjelaskan dulu. Bedanya kita kan selama ini tahu ya, ansos, antisosial. Nah itu beda dengan antisosial yang teman-teman selama ini gunakan. Jadi mulai sekarang kalau misalnya ada orang yang tidak lebih suka menyendiri dan tidak suka berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, itu bukan antisocial personality disorder ya. Nah, kalau misalnya antisocial personality disorder mungkin bisa agak mirip dengan kalau misalnya yang orang awam tahu tuh psikopat. Nah, itu lebih menjelaskan antisocial personality disorder dibanding ansos yang memang selama ini orang awam pahami. Itu udah. Nah, kita masuk sekarang ke diagnostik kriterianya, di mana umurnya bisa didiagnosa kalau misalnya usianya sudah 18 tahun. Ya memang karena personality itu kan baru terbentuk ketika seseorang itu di dewasa muda dan mulai terbentuk di remaja akhir gitu ya. Jadi kalau misalnya masih remaja atau di bawahnya itu tidak bisa dikategorikan sebagai personality, apalagi personality disorder gitu. Lalu ada riwayat mengalami conduct disorder sebelum usia 15 tahun. Nah, apa itu conduct disorder? Nanti teman-teman baca lagi atau nanti teman-teman bisa dapat di kelas abnormal. Oke. Nah,
di sini ada beberapa hal nih yang simptom yang ditunjukkan oleh individu yang mengalami antisocial personality disorder, di mana yang pertama itu adalah secara berulang dan terus-menerus selalu melawan hukum atau melawan aturan. Terus sering berbohong, terus juga impulsif, terus agresif dan mudah sekali marah gitu ya. Eh, Terus cukup ceroboh itu untuk memikirkan keselamatannya ataupun keselamatan orang lain. Terus juga tidak bertanggung jawab terhadap, jadi kalau misalnya bekerja itu kayak semaunya, kurang bisa bertanggung jawab terhadap sebuah pekerjaan yang diemban ataupun terhadap finansialnya sendiri gitu ya. Terus kurang adanya keinginan untuk yang pasti ini individunya cenderung kurang bisa bersosialisasi dengan baik gitu ya. Nah, ini hal-hal yang jadi si antisocial personality disorder itu beberapa research itu menunjukkan gitu ya. Kalau misalnya biasanya itu ditunjukkan dengan perilaku kriminalitas gitu. Jadi ada hubungannya dengan itu dan diturunkan juga secara genetik. Dan lingkungan keluarga itu juga sebenarnya berpengaruh terhadap antisocial personality disorder gitu ya, di mana keluarga yang kurang kehangatan, terus terlalu tinggi nih tingkat negativitasnya. Jadi misal orang tua yang negatif banget pemikirannya dan mendidik anak secara negatif, terus parenting yang inkonsisten itu juga bisa menunjukkan adanya keterkaitan dengan APD atau Antisocial Personality Disorder. Kemiskinan dan juga exposure terhadap kekerasan itu juga berpengaruh terhadap APD. Gitu. Oke. Nah, di sini kan orang-orang dengan APD itu ditunjukkan juga ya mereka tuh seperti fearless gitu, kayak nggak ada takutnya gitu orangnya. Terus juga jadi makanya perilakunya tuh cukup impulsif dan ekstrim gitu karena mereka tuh kayak nggak punya takut, nggak cemas kalau ngapa-ngapain, dan mereka juga cenderung kurang memperhatikan keselamatan kan, jadinya akhirnya ya itu yang membuat dia, karena dia fearless itu makanya dia jadi tidak memperhatikan safety-nya. Lalu ini impulsif, terus nggak ada empati gitu. Jadi memang empatinya tuh low sekali. Oke, kita lanjut masuk ke borderline personality disorder ya, di mana BPD atau individu yang borderline itu biasanya ditunjukkan dengan perilaku yang impulsif, terus perilaku yang self demanding tuh kayak fokusnya tuh pada diri sendiri gitu, keinginannya dia apa, pokoknya dia tuh ya cenderung egois lah ya. Terus tidak stabil, terus juga ketika punya hubungan tuh ya gitu, hubungannya tuh kayak naik turun banget, kadang bisa romantis, tapi juga nanti kalau berantem tuh bisa sangat meledak-ledak gitu ya. Terus adanya emotional reactivity, jadi secara emosional juga impulsif, reaktif gitu. Dan mereka tuh bisa berubah secara drastis dengan cukup cepat gitu perasaannya gitu ya. Jadi emosinya tuh bisa berubah-ubah, moody lah gitu ya. Terus sangat takut untuk kayak ditinggalkan atau ditelantar. Jadi punya ketakutan yang cukup tinggi untuk
diabaikan atau ditinggalkan oleh orang lain. Terus sense of self-nya tuh juga tidak stabil ya. Punya masalah juga terhadap kontrol emosi. Terus selalu merasa kosong gitu. Terus juga menunjukkan adanya keinginan-keinginan untuk bunuh diri. Jadi sering ngancam, "Oh, aku bunuh diri aja nih," gitu-gitulah perilakunya ya. Nah, BPD ini juga memiliki komorbid yang tinggi dengan PTSD, MDD, terus substance related eating disorder, dan juga schizotypal PD. Gitu ya. Nah, ini untuk diagnostik kriterianya untuk BPD. Tuh. Kurang lebih sama ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, ini genetiknya juga cukup tinggi, 60%. Nah, secara biologis nih ditunjukkan nih, kalau misalnya orang-orang dengan BPD, fungsi dari serotonin sistemnya itu mengalami kenaikan gitu. Jadi cukup lebih tinggi dibanding orang-orang pada umumnya. Dan juga, rendah maksudnya. Jadi serotonin sistemnya tuh menunjukkan fungsi yang rendah gitu, dan nah yang tinggi itu apa? Aktivitas di amigdalanya. Makanya tadi ya banyak takut gitu, terus ya takut tinggalin, takut kehilangan apa segala macam, dan pemikirannya juga unrealistik gitu, terus ngancem-ngancem bunuh diri, ya tipikal-tipikalnya seperti itu. Nah, kalau faktor dari lingkungan sosial itu juga ditunjukkan dengan perpisahan orang tua gitu, terus adanya abuse nih waktu kecil secara verbal dan juga emosional ya, itu juga menjadi faktor seseorang itu bisa mengalami BPD. Nah, ini ada sebuah penelitian dari Linehans Diathesis. Sebenarnya ini bahasnya tentang stres, teori tentang stres gitu, di mana individu menurut Linehan, individu dengan BPD itu mengalami kesulitan untuk mengontrol emosi mereka gitu ya. Dan ini kemungkinan diturunkan faktor biologis gitu, karena faktor biologis. Nah, ini ada bagannya nih, kalau menurut si Linehan. Tuh, jadi dari tadi faktor biologis itu akhirnya turun nih, jadi kemampuan anak untuk kurang mampu meregulasi emosinya pada anak nih, karena faktor biologis tadi. Terus itu dia muncul faktor, terus dididik juga dengan orang-orang atau orang tua yang juga abusive gitu ya. Maka dari itu atau ignoring, atau orang tua yang mengabaikan, orang tua yang kasar, abusive. Nah, akhirnya ini tuh menguatkan si kemampuan regulasi emosi yang buruk tadi gitu. Jadi karena hal tersebutlah akhirnya bisa muncul seseorang bisa mengalami BPD. Oke, ke berikutnya ini ada histrionic personality disorder. Nah, kalau histrionic personality disorder, ini ada beberapa kriterianya. Muncul minimal 5 ya, minimal 5 atau lebih beberapa kriteria di bawah ini baru seseorang bisa dikategorikan sebagai histrionic personality disorder. Di mana kriterianya itu yang pertama, jadi dia tuh suka banget jadi center of attention gitu, jadi suka jadi pusat perhatian gitu ya. Terus menunjukkan juga perilaku-perilaku seksualis seduktif yang nggak layak, kurang sopan lah gitu. Jadi merayu secara seksual dengan cara yang
tidak sopan gitu, inappropriate gitu, mungkin tempatnya nggak pas atau mungkin merayunya juga terlalu sexually gitu dan itu akhirnya menjadi tidak sopan gitu ya. Terus menunjukkan adanya perubahan emosi yang cukup cepat gitu. Jadi ada perubahan emosinya kayak mudah sekali berubah-ubah gitu ya. Terus biasanya nih ditunjukkan juga dengan penampilan fisik yang cukup eksentrik gitu, atau penampilan fisik yang memang menarik perhatian orang lain. Terus ketika bicara, juga, eee, enggak kayak jadi kalau ngomong tuh kayak kurang detail, kalau ngomong tuh juga jadi, apa yang keluar dari ucapannya dia, itu tuh sebenarnya dia copying gitu. Misalnya dia pernah dengar dari mana, dia akhirnya dia omongin gitu, atau sebenarnya itu kata-katanya siapa, tapi dia akui sebagai kata-katanya dia gitu. Akhirnya makanya, apa yang keluar dari mulut dia tuh nggak secara detail dia pahami gitu, karena dia cuma kayak, ngelihat dari orang aja, terus supaya terlihat jadi supaya pengen dilihat aja gitu sama orang lain. Terus, ekspresi emosinya tuh juga berlebihan lah, drama lah kalau misalnya dibilang ya, kalau anak zaman sekarang bilangnya, "Ih drama nih orang," gitu. Terus dia juga seringkali salah mengartikan sebuah, hubungan gitu. Jadi, lalu kita masuk ke narcissistic personality disorder. Nah, untuk narcissistic personality disorder, nah ini karakternya ya. Karakternya itu ya self-center gitu ya. Terus sensitif, nggak bisa dikritik. Terus mencari pasangan yang high status gitu. Karena dia merasa dia tuh oke banget. Jadi narsisistik tuh yang dia itu memberikan apresiasi terhadap dirinya tuh sangat tinggi. Bisa dibilang seperti itu. Nah, ini ada karakter diagnostiknya, karakter, diagnostiknya nih, setidaknya di bawah ini tuh 5 hal lah atau lebih yang memang terjadi gitu ya. Yang pertama tuh, jadi dia tuh selalu merasa kalau dia itu adalah orang yang, penting untuk seseorang gitu. Terus, selalu, eee, kayak merasa gusar atau jengah gitu dengan kesuksesan, keberhasilan, atau kecantikan seseorang. Jadi dia tuh kayak nggak suka gitu kalau nggak ada orang tuh yang lebih sukses, lebih ini dari dia gitu. Eee dan dia juga percaya gitu, kalau misalnya, dia itu bisa dipahami atau bisa dimengerti, bisa di-treat dengan spesial hanya sama orang-orang yang high status gitu, memiliki ya entah itu soal, pekerjaan, entah itu soal, finansial gitu, pokoknya orang-orang yang dianggap, memiliki status tinggi gitu. Terus memiliki kebutuhan yang sangat ekstrim atau sangat tinggi terhadap, jadi ini, jadi kepengenan atau punya kebutuhan yang tinggi untuk didambakan oleh orang lain, diidolakan, diidam-idamkan gitu. Jadi dia tuh diidolakan oleh semua orang gitu ya. Terus juga sering mengeksploitasi orang lain pada akhirnya gitu dan kurang adanya empati, terus juga cemburuan. Nah itu kan jadi kayak nggak suka gitu kalau ngeliat orang lain bahagia tuh nggak suka. Kayaknya kalau ngeliat orang lain bahagia tuh, ada yang mengganjal gitu di hidupnya dia ya. Nah terus attitude dan juga perilakunya tuh cukup arogan, orang-orang dengan narcissistic ini. Nah, narcissistic, personality disorder itu, mmm, juga dikarenakan, kalau menurut si Kohut ya, kalau menurut Kohut itu karena kurangnya self esteem sebenarnya. Sebenarnya karena dia nggak percaya diri gitu. Mmm,
Dan di kehidupan anak-anaknya ini biasanya dikarenakan adanya orang tua yang punya dorongan, atau orang tua itu yang selalu menekan anaknya gitu ya untuk menjadi sesuatu. Terus orang tua yang dingin, terus juga eh, terlalu menaruh achievement, menaruh harapan, menaruh target yang cukup tinggi pada anaknya gitu dengan cara itu ya. Tapi dingin gitu, tidak dengan kehangatan, tidak disupport gitu. Jadi anaknya cuma ditekan, tekan, 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 tekan aja. Nah, sedangkan kalau menurut sosiokognitif model yaitu sama nih soal self esteem juga. Kalau misalnya orang-orang dengan narsisistik itu memiliki self esteem yang rendah dan punya hubungan interpersonal yang buruk juga ya. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke klaster yang ketiga. Itu adalah anxious dan juga fearful, di mana di sini ada avoidant personality disorder, dependent personality disorder, dan obsessive compulsive personality disorder. Nah, ini untuk yang avoidant, kita langsung bahas tentang diagnostik kriterianya saja. Nah, orang-orang dengan avoidant personality disorder biasanya itu mereka menghindari gitu ya aktivitas yang menjauhi aktivitas itu yang mereka tuh akan berinteraksi gitu dengan orang lain dan akan dan dia pokoknya akan berhubungan gitu dengan orang lain ya. Nah, kenapa sih dia menghindari ini? Itu tuh karena mereka tuh sebenarnya takut buat dikritik, takut kalau misalnya orang lain nggak suka sama dia gitu. Itu makanya mereka menghindari sekali. Nah ya, pokoknya menunjukkan perilaku yang tidak suka untuk berdekatan dengan orang gitu ya. Terus takut, malu, terus juga nggak bisa gitu untuk punya hubungan yang dekat dengan seseorang. Terus cukup mengkhawatirkan hal-hal, jadi dia tuh takut dikritik, takut ditolak, gitu-gitulah tipenya, itu ya. Nah, perasaan ini tuh juga cukup kuat gitu dan akhirnya mengganggu mereka secara sosial. Nah, sedangkan untuk dependent personality disorder ini, hmm, kalau untuk dependent personality disorder itu ditunjukkan dengan beberapa kriteria, diantaranya itu orang tersebut orang dengan DPD itu biasanya itu sulit untuk membuat keputusan gitu. Jadi dia selalu bergantung kepada orang lain dalam menentukan keputusan, padahal untuk hidupnya dia sendiri gitu. Semuanya menurut kamu gimana? Menurut ini pokoknya dia eee, bergantung sekali dengan orang untuk memutuskan sesuatu untuk hidupnya. Terus dia membutuhkan orang lain untuk bertanggung jawab terhadap kehidupannya dia gitu. Terus kayak yes man gitu loh, orang yang selalu iya 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 gitu. Eee, Sulit untuk menolak, sulit untuk enggak setuju gitu pada orang lain karena dia tuh takut, kalau misalnya dia nggak setuju, nanti orang lain nggak suka sama dia, akhirnya dia kehilangan support gitu. Dan orang-orang ini juga punya kepercayaan diri yang rendah, jelas ya, kepercayaan dirinya rendah sekali gitu, sampai dia itu, harus, bergantung dengan orang lain. Dan mereka itu, juga suka melakukan hal-hal yang memang sebenarnya tuh nggak mereka sukai, tapi demi mendapatkan persetujuan atau support dari orang lain. Terus akhirnya merasa kesepian dan juga merasa, eee
nggak bisa melakukan apa-apa tanpa orang lain lah. Gitu. Terus ketika dia ini tuh orang yang kalau dalam hubungan tuh kayak nggak bisa sendiri, selalu punya pasangan, putus dari satu cari lagi yang lain, putus dari satu cari lagi yang lain gitu. Jadi karena dia tuh juga punya ketakutan untuk take care of self. Jadi takut gitu kalau misalnya harus menjaga dirinya sendiri. Padahal kan diri kita itu ya tanggung jawab kita ya. Kalau dipikir-pikir tuh memang kasihan sekali ya orang-orang dengan gangguan disorder ini gitu. Karena pasti mereka hidupnya pun jadinya akhirnya tidak nyaman gitu karena ya tadi banyak hal yang terjadi di hidup mereka yang membuat mereka tidak berfungsi secara normal seperti kita. Nah, selanjutnya itu ada obsessive compulsive personality disorder. Nah, obsessive compulsive personality disorder ini biasanya tuh orang-orang yang perfeksionis gitu. Terus dia itu sangat tertata, terus mengikuti aturan, detail, terus rigid gitu terhadap schedule. Terus juga orang-orang yang sangat fokus ya terhadap pekerjaannya gitu sampai dia tuh kurang waktu untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan, kurang waktu buat keluarga, kurang waktu buat teman-teman gitu. Terus control freak, maksudnya tuh kayak punya keinginan yang sangat tinggi untuk mengontrol seseorang. Gitu. OCPD itu beda ya dengan OCD. Oke, tuh. Kalau kalau CD itu, kalau OCPD itu kan memang cenderung lebih kepada seseorang yang perfeksionis aja gitu. Jadi hidupnya tuh selalu tertata dengan rapi. Jadi dia tuh nggak punya obsesi apa-apa gitu. Kalau misalnya OCD itu kan memang yang melandasinya itu kan adalah obsesif ya. Obsession gitu. Adanya eh, keinginan untuk sesuatu gitu. Karena ya itu dan ini jatuhnya adalah anxiety disorder gitu karena adanya kecemasan. Nah, ini diagnosanya tuh sangat mengikuti aturan, orang yang detail, terus terorganisir gitu. Terus menunjukkan perilaku yang perfeksionis secara ekstrim dalam menyelesaikan pekerjaannya. Terus sangat hardworking, tapi berlebihan sekali gitu sampai dia itu tidak punya waktu untuk dirinya sendiri, bahkan menikmati hari, menikmati hidup itu enggak ada. Terus ketika bicara soal value, moral, terus juga rules itu sangat tidak fleksibel orangnya. Jadi hitam dan putih, ada yang benar dan salah. Jadi kurang bisa melihat sesuatu yang abu-abu. Ya, oke. Itu rigid yang pasti ya. Dan jadi rigid tuh orang-orang yang kaku gitu. Nah, ini maladaptive cognition-nya ya. Nah, ini treatment untuk BPD. Aku masuk ke BPD ya, bentar. Oh, ini treatment untuk semuanya. Untuk ini untuk BPD biasanya di sini dibilang agak sulit ya untuk di treatment gitu. Karena mereka bisa aja memanipulasi terapisnya, sangat besar kemungkinannya gitu. Terus biasanya menggunakan farmakoterapi juga, dikasih antidepresan dan mood stabilizer, sorry. Terus ada juga ada terapinya linehan nih, yaitu dialectical behavioral therapy. Gitu. Terus ada mentalization based therapy.
dan Scheme Focus Cognitive Therapy. Nah, untuk ini untuk treatment untuk yang schizotypal, avoidant, dan juga schizo. Nah, ini ada, oh ini medication ya. Oke, kurang lebih sih seperti itu ya untuk treatment-treatmentnya. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih dalam nih tentang treatmentnya di kelas abnormal, atau juga kalau misalnya kalian sangat tertarik dengan eh, abnormalitas ya, bisa nanti teman-teman ambil lagi penjurusan berikutnya gitu. Pelajarin tentang kalau misalnya mau belajar ini masuk ke klinis dewasa, sorry, karena memang personality disorder itu sangat dibahas sekali di major klinis dewasa. Oke, baik, sampai situ pembahasan mengenai personality disorder-nya. Nah, untuk pertemuan kali ini, karena ini pertemuan asinkron, maka untuk absensinya, dan karena e-learning kita juga sedang mengalami error gitu, maka absensinya bisa teman-teman lakukan dengan menjawab pertanyaan dari saya dengan mengetik jawabannya di dengan jadi pertanyaannya itu jadi menjawab pertanyaan ini sebagai bukti absensi ya. Nah, pertanyaannya itu adalah sebutkan karakteristik dari individu yang mengalami borderline personality disorder. Oke, sebutkan minimal 4 saja karakteristik dari borderline personality disorder. Nah, teman-teman bisa tulis komen di bawah, bisa tulis di komen apa aja sih karakteristik individu dengan borderline personality disorder, dan jangan lupa tuliskan juga nama dan NIM kalian di awal sebelum menjawab pertanyaan tersebut. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.